Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa ada bermacam-macam candi yang tersebar, mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun, ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi yang telah diteliti, yaitu Candi Ceto dan Candi Penataran. Candi Ceto. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia. Tapi candi ini justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya V. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali, padahal pada era Majapahit, batu candi dibuat dari batu bata merah. Kemudian, dilihat dari bentuk relief Candi Ceto, tingkat presisi dan kerapian pembahatannya masih sangat sederhana. Tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail, menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasi usia Candi Ceto yang lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Ceto banyak menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal, kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Ada sebuah patung di Candi Ceto. Jika dilihat dari sisi wajah dan potongan rambut, tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, atau Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata, sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan bukan ciri khas Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dengan wajah ketakutan? Bila dilihat dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan pada patung tersebut hanya menggunakan anting-anting. Kemudian pada lengan tangan, biasanya menggunakan kelat bahu, dan pada patung ini tidak. Juga pergelangan tangan orang Jawa biasanya memakai gelang keroncong. Tapi pada patung ini terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang sejenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria. Bila kita perhatikan lebih jauh, mengapa ada patung yang pada dasarnya sangat mirip dengan orang Sumeria ada di Candi Ceto? Sedangkan orang Sumeria yang menggunakan pakaian seperti itu, menurut literatur yang ada, di zaman 3000 sampai dengan 4000 tahun sebelum Masehi. Kalau mereka dikatakan manusia pertama yang mempunyai peradaban dan tata sosial yang sudah bagus, mengapa mereka menyembah dan kelihatan takluk di Candi Ceto? Jadi apakah bangsa kita tidak ada peradaban pada waktu itu? Ataukah peradaban kita sudah lebih maju dari peradaban mereka? Selain kaitannya dengan orang Sumeria, pada relief di Candi Ceto tergambar sosok prajurit Jawa, di mana gambar tersebut juga terdapat pada relief yang ada di Candi Suku dan di Villa Hermosa, Meksiko. Sekali lagi kita perhatikan, patung yang patut diduga adalah sosok orang dari Sumeria yang berada di Candi Ceto dengan sebuah relief yang berada di Mountain Alba, Meksiko,
yang menunjukkan sebuah kemiripan. Kemudian selanjutnya Candi Suku. Begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku, yang letaknya tak jauh dari Candi Setoh, yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Candi Suku berada di Dusun Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik karena terdapat kesamaan bentuk dengan bangunan-bangunan yang ada di Saqqara Mesir, Chichén Itzá, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku terdapat beberapa patung berbadan manusia, tapi bersayap seperti burung. Sayang, kepalanya telah hilang. Namun, pada bagian belakang kawasan Candi Suku, masih dapat ditemukan berbagai patung sosok manusia bersayap yang masih utuh, dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripannya pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Selanjutnya Candi Penataran. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Glenggok, Blitar, Jawa Timur, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan air laut. Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri bagi yang jeli mencermatinya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok bangsa tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Namun sayangnya, sebagian relief sudah rusak. Namun untungnya beberapa bagian relief masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali. Pada salah satu relief terlihat ada 3 orang di belakang orang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang yang paling kiri seperti orang yang berpakaian dari suku bangsa Han, yaitu Cina. Lalu di depannya mirip orang yang tergambar dari bangsa Champa. Dan di depannya lagi mirip orang dari Maya, Inca, atau Copan yang berasal dari Amerika Latin.